Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. I'm bored in the motherfucker in the house bored. Dek, kapan berakhir ini corona di? Kapan berakhir ini begitu terus kak? Tahan di sini. Kau nggak ada kerjaan kok atau apaan kah? Wah, kau paling siapa deh? Ya, mau nih dia, kau nggak bisa kerja. Kau selalu begitu. Kalau ada masalah cerita mau cekal. Biasa, gara-gara ini pandemi. Kenapa pandeminya sedih? Apa masalah lagi sama pandemi? Ini pemerintah, nah suruh kita tetap di rumah. Kumpul di rumah ki, nggak bisa dikerja, beban terus di. Terus kalau di rumah kak tidak ada bisa bikin, kurang pemasukan kui. Tunggu ini pandemi selesai, kan bosan juga di rumah ini, dia beban terus dah. Oh jadi itu masalah karena isolasi mandiri kok di rumah terhalangi produktivitas Begini jika stok memang pernah. Sebenarnya tuh meskipun di rumah bisa juga tetap produktif. Hah? Serius kok? Gimana caranya? Ini baru mau kasih tahu kok. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan produktif itu yang bisa dilakukan di rumah hanya dengan menggunakan HP atau laptop. Dan pastinya ini tuh Anda bikin bosan kok di rumah. Penasaran juga toh? Nah, kalau penasaran kok mau lihat nah, simak video ini. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO mengimbau masyarakat untuk sementara waktu melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak fisik dengan orang lain. Selain itu, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dan menerapkan protokol isolasi mandiri, terutama bagi yang mengalami gejala COVID-19. Namun, himbauan isolasi mandiri di rumah yang menghambat produktivitas masyarakat menyebabkan perekonomian masyarakat menipis, sehingga untuk beberapa orang tidak menghiraukan himbauan tersebut. Ada juga yang mengabaikan himbauan tersebut dengan alasan karena merasa jenuh di rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti normalnya. Dari permasalahan itu, maka di sini saya sebagai salah satu mahasiswa KKN Unhas gelombang 104 Posko Beringkanaya 5 akan membagikan beberapa tips kegiatan produktif yang bisa dilakukan di rumah selama masa pandemi bermodalkan laptop atau smartphone Anda. Yang pertama, menulis blog atau website. Menulis blog adalah salah satu kegiatan produktif di rumah yang bisa meningkatkan keahlian. Jika belum bisa bercerita atau menulis panjang, Anda bisa manfaatkan sosial media Twitter untuk awalnya. Jangan salah, dari Twitter pun banyak tulisan yang viral, salah satunya adalah KKN di Desa Penari. Jika ingin menulis sesuatu dan hasilnya dibaca sama orang lain, Anda bisa memanfaatkan website seperti WordPress, Wix, Blogger, Weebly, dan lain sebagainya. Yang kedua, fotografi. Di era modern ini, untuk mengasah ilmu dan fotografi, sekarang kamu tidak perlu memiliki kamera canggih dengan harga puluhan juta rupiah. Kamu bisa mengasah keahlian tersebut mulai dari menggunakan kamera yang ada di smartphone. Saat di rumah saja, ada banyak teori fotografi yang bisa kamu pelajari, mulai dari pencahayaan, mengatur angle, hingga belajar komposisi. Selanjutnya, kamu juga bisa mempelajari aliran fotografi seperti still life, yaitu memotret benda-benda mati yang ada di rumah, namun ditata dengan berbagai sudut pandang dan pencahayaan sehingga menarik. Yang ketiga, videografi. Apakah Anda sering menonton video di TikTok, Instagram, ataupun YouTube? Rata-rata dari pengguna aplikasi tersebut dengan followers dan subscribers ratusan ribu berawal dari pembuat video amatir atau bahkan iseng belaka. Nah, kegiatan produktif di rumah yang bisa meningkatkan keahlian dan dipelajari adalah membuat video. Sama seperti foto, Anda bisa memulainya menggunakan smartphone. Isi video Anda pun bisa beragam. Anda bisa buat konten yang sesuai dengan keahlian Anda. Misalnya merias wajah, menyanyi, bermain musik, memasak, melukis, dan lain sebagainya. Yang keempat, bermain games. Seiring perkembangan zaman, game online mulai menjamur. Anda bisa memainkannya dengan konsisten dan rasa kompetisi yang tinggi. Bila sudah mahir, bukan tidak mungkin Anda bisa mengikuti kejuaraan yang kerap digelar, tidak hanya tingkat nasional tapi juga internasional. Karena kompetisi di dalamnya, bermain game pun dapat dikategorikan sebagai olahraga elektronik atau e-sport.
di Indonesia. Misalnya ada IESPL, singkatan dari Indonesia Esport Premier League, yakni turnamen game online yang berkolaborasi dengan Backcraft, KSP, Kemenpora, dan Kemenkominfo. Yang kelima, bisnis online shop. Jika Anda mencari bisnis online sebagai penghasilan tambahan, atau Anda mencari peluang usaha yang bisa dikerjakan lewat internet melalui smartphone Anda, maka bisnis online shop adalah jawaban yang paling tepat. Internet yang saat ini memunculkan dunia virtual ternyata mampu mendorong kita untuk membangun bisnis dengan lebih cepat dan bahkan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan utama, biasa disebut dengan full-time business online. Jika Anda ragu untuk menjalankan bisnis online shop atau bingung bagaimana memulai, Anda bisa mencari referensi di internet tentang tips-tips bagaimana memulai sebuah bisnis online shop agar bisnis Anda dapat berjalan lancar. Dalam hal publikasi, ada banyak media yang bisa Anda gunakan, baik itu media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, maupun aplikasi e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi beberapa contoh kegiatan-kegiatan produktif yang bisa dilakukan di rumah. Sebenarnya masih banyak cuman aku tampilkan semua di video karena takutnya nanti selesai mini pandemi malah video belum selesai saking banyaknya. Jadi gimana keputusanmu sekarang setelah nonton itu video? Oke, tidak mini Cika, tidak rebahan terus mau coba-coba jadi YouTuber, berisi konten itu tentang game. Jadi bisa juga jadi gamer, atau berbakat bisa kayak ikut kompetisi, masuk di tim e-sport, dapatkah uang dari tim e-sport, dapat uang juga dari YouTube, mantap nih. Nah mantap, ini lebih bagus daripada rebahan terus kok. Oke pernah, mau dulu siap-siapkan ini untuk channelku, sama mau latihan dulu main game sebelum masuk tim e-sport. Sukses kok nah. Ingat kok, jangan lagi rebahan terus. Makasih tipsnya Cika, mantap sekali. Sip.